warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurvita Sibiti. Saya akan mempresentasikan mengenai materi relay jarak dan materi proteksi pada saluran kompleks. Dari relay jarak merupakan salah satu jenis relay yang digunakan dalam sistem proteksi tenaga listrik. Relay jarak bekerja dengan mengukur besaran impedansi transmisi. Prinsip kerjanya, relay jarak bekerja dengan cara membaca tegangan yang masuk pada relay dan arus gangguan yang terlihat pada titik relay. Pengaruh rasio impedansi. Untuk melihat pengaruh rasio impedansi sumber dan impedansi saluran terhadap tegangan relay pada berbagai arus, dapat dilihat suatu sistem tenaga listrik. Pada gangguan tanah, impedansi sumber bergantung pada metode sistem pentanahan jaringan di belakang relay tersebut. Zona proteksi. Yang pertama, zona 1 dengan waktu trip sesaat, kemudian 2, zona 3 dan seterusnya berturut-turut dengan waktu trip yang lebih lambat. Maksudnya, zona pertama adalah daerah proteksi relay jarak yang paling penting dan kritis dibanding zona proteksi yang lain. Zona kedua adalah daerah proteksi relay mulai ujung akhir proteksi zona pertama hingga sisa saluran yang tidak tercakup, termasuk sebagian saluran berikutnya. Yang ketiga, zona ketiga dapat disetel sebagai proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan elemen-elemen proteksi 1 maupun zona 2. Adapun jenis-jenis relay jarak, beberapa relay numerik tertentu yang terdapat di berbagai industri dilengkapi dengan perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran nilai absolut impedansi gangguan dan kemudian menentukan apakah perlu beroperasi sesuai daerah atau batas. Kinerja relay jarak dapat diukur dari tingkat akurasi, capaian, dan waktu kerjanya. Akurasi capaian adalah perbandingan nilai aktual capaian dalam ohm dengan nilai setelan tegangan yang dirasakan relay pada waktu terjadi gangguan. Relay pembanding amplitudo. Elemen pengukuran relay proteksi yang fungsinya didasarkan pada hasil perbandingan dua besaran yang saling tidak tergantung adalah perbandingan amplitudo maupun pembandingan fasa. Relay impedansi. Elemen harus membangkitkan torsi positif yang akan menggerakkan relay, sedangkan elemen tegangan membangkitkan torsi negatif yang cenderung untuk menahan relay impedansi tidak bekerja. Relay impedansi bekerja pada batas harga konstan untuk setiap harga perbandingan V1. Karakteristik kerja relay dapat digambarkan dengan tegangan sebagai fungsi arus. Relay jarak reaktansi adalah relay arus lebih yang dilengkapi dengan elemen restrain relay direksional. Relay jarak MHO. Relay jarak MHO sebenarnya adalah relay admitansi yang dilengkapi dengan elemen direksional dan elemen voltage restraining. Relay MHO polarisasi sendiri. Relay MHO polarisasi sendiri mampu melakukan diskriminasi baik terhadap akurasi capaian maupun akurasi arah dalam satu kesatuan relay yang dapat dilengkapi dengan sinyal polarizing tambahan. Relay ini tidak sama dengan relay direksional, di mana elemen arah dan elemen kendali dibuat terpisah yang bisa menimbulkan kesalahan koordinasi. Relay jarak offset MHO.
Kelemahan rele karakteristik MHO atau rele impedansi direksional yang dipolarisasi sendiri adalah ketidakakuratannya pada gangguan-gangguan yang sangat dekat dengan lokasi rele. Rele jarak offset MHO diperoleh dengan membias rele MHO dengan impedansi tambahan sehingga karakteristik rele MHO akan tergeser dan melebar sehingga dapat mencakup titik pusat koordinat. Rele MHO polarisasi silang penuh. Salah satu solusi praktis untuk mengatasi masalah tahanan busur api dan tahanan gangguan yang tinggi adalah dengan menggunakan rele MHO yang dipolarisasi silang secara penuh, yaitu dengan menggunakan tegangan fasa yang sehat sehingga lingkaran MHO membesar untuk memperlebar cakupan tahanannya. Karakteristik rele MHO yang dipolarisasi silang dapat diperoleh dengan menggunakan rangkaian pembanding tegangan fasa. Karakteristik polarisasi silang parsial rele MHO. Kerugian skema rele jarak dengan polarisasi silang penuh yang mana pembanding-pembanding independen terhubung secara permanen dengan masing-masing gangguan fasa, ketahanan, dan sirkuit gangguan 3 fasa adalah kemungkinan terjadinya kesalahan operasi pada fasa-fasa yang sehat yang tidak dikehendaki, khususnya pada waktu tripping gangguan satu fasa ke tanah. Rele jarak kuadrilateral. Karakteristik kuadrilateral. Suatu rele jarak dibentuk dengan 4 elemen pengukuran, yaitu 1 elemen pengukur redaktansi yang dicirikan sebuah garis lurus paralel dengan sumbu absis dan 2 elemen pengukur tahanan, 1 garis sebelah kiri dan 1 garis sebelah kanan. Tetapi elemen-elemen kuadrilateral pada saluran capaian reaktansi dapat menimbulkan kesalahan pada gangguan tanah yang bersifat resistif, di mana sudut total arus gangguan berbeda dari sudut arus yang terukur oleh rele. Blocking ayunan daya. Ayunan daya adalah kondisi perubahan aliran daya yang terjadi ketika tegangan generator pada berbagai lokasi pada suatu sistem tenaga listrik bergeser dan berbeda satu sama lain, yang bisa mengakibatkan terjadinya perubahan arah dan besarnya aliran beban. Perubahan aliran daya akibat ayunan daya ini dapat diartikan sebagai adanya perubahan impedansi sistem. Konstruksi rele jarak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi rele yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah rele jarak, yaitu kondisi gangguan di mana tegangan gangguan sangat kecil sehingga rele tidak dapat menentukan letak gangguan. Kedua, terdapatnya berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau loophole impedance yang harus diukur. Adanya berbagai jenis gangguan, bervariasinya besar tahanan gangguan, kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda, konfigurasi saluran transmisi, single, double, atau banyak terminal. Jenis-jenis penghasut rele jarak. Jenis-jenis penghasut rele jarak diantaranya dengan cara membandingkan arus, mendeteksi tingkat perubahan besarnya tegangan, mendeteksi tingkat perubahan besarnya arus. Persoalan-persoalan aplikasi jarak. Aplikasi sistem pengukuran jarak masih mempunyai keterbatasan dan ternyata juga dipengaruhi oleh berbagai parameter yang dalam praktiknya tidak selalu mudah diformulasikan. Impedansi gangguan fasa. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pengukuran jarak adalah pengaruh impedansi sumber. Di samping pengaruh impedansi sumber, pengaruh sistem pertanahan juga sangat perlu diperhatikan. Impedansi gangguan tanah. Impedansi gangguan fasa ke tanah pada sistem yang ditanahkan
hanya pada satu titik pentanahan yang diukur oleh rele jarak yang dihubungkan dengan tegangan fasa ke netral. Dan arus netral adalah impedansi sirkuit gangguan tanah yang berbeda dari impedansi saluran. Tegangan minimum pada terminal rele. Untuk mencapai ketelitian sesuai dengan pernyataan pabrik, rele jarak yang tidak menggunakan teknik memori tegangan pada kondisi gangguan-gangguan membutuhkan tegangan minimum sehingga rele dapat bekerja dengan baik. Panjang saluran. Kendala lain penerapan rele jarak adalah adanya jarak minimum saluran yang bisa dilindungi secara efektif. Jarak minimum saluran ini ditentukan oleh besarnya tegangan minimum di mana dia bisa bekerja pada capaian gangguan zona 1 sesuai dengan skala sensitivitas yang tertulis di data set rele tersebut. Capaian rendah. Salah satu kesulitan koordinasi rele jarak adalah pada waktu terjadinya capaian kurang. Capaian kurang terjadi bila impedansi rel gangguan yang dirasakan rele tersebut besar dan setelah impedansi capaian yang diterapkan. Capaian lebih. Persoalan koordinasi waktu lainnya adalah pada waktu terjadinya capaian lebih atau overreach, di mana capaian impedansi rele jarak bisa mencapai lebih jauh dari kebutuhan proteksi. Blocking ayunan daya. Blocking ayunan daya pada rele jarak adalah cara untuk memblokir proses perubahan impedansi sehingga rele jarak tersebut tidak akan merespon surya ayunan daya yang sifatnya sementara yang tidak akan mengganggu stabilitas sistem tenaga. Fasilitas tambahan suatu rele numerik biasanya dapat dilihat pada manual dan spesifikasi teknik yang selalu diberikan pabrik. Fasilitas tambahan yang terdapat pada hampir semua jenis rele numerik antara lain penentuan lokasi gangguan, fasilitas rele arus lebih sesaat, fasilitas proteksi pencabangan saluran, tersedianya grup-grup setelan, supervisi dan pemantauan kondisi PMT, supervisi rangkaian trafo arus, cek sinkronisasi, event recording, deteksi tegangan. Proteksi pada saluran kompleks. Konfigurasi saluran transmisi yang banyak ditemukan adalah saluran-saluran paralel, baik yang berjalan pada menara yang berbeda, bahkan akhir-akhir ini sudah banyak sistem transmisi yang terdiri dari dua saluran yang berjalan pada menara yang sama. Saluran paralel. Bila dua atau lebih saluran transmisi dijalankan pada satu menara pendukung yang sama atau beberapa saluran pada tiang pendukung yang berbeda namun saling berdekatan baik sebagian ataupun sepanjang segmen saluran, maka di antara saluran-saluran tersebut akan ada kopling bersama. Bila salah satu saluran tetangga tidak beroperasi dan kedua ujung-ujungnya ditanahkan secara sengaja, sistem unit proteksi. Pengaruh kopling bersama saluran paralel pada sistem proteksi yang hanya berdasarkan arus sebagaimana pada sistem unit proteksi diferensial secara praktis dapat diabaikan sehingga setelan rele dapat dilakukan secara bebas tanpa memerlukan kompensasi secara khusus. Skema unit proteksi saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang mempunyai 3 atau lebih terminal, di mana masing-masing terminal bisa terhubung dengan beban, pembangkit-pembangkit, atau kombinasi beban dengan pembangkit. Skema kabel pilot. Proteksi dengan menggunakan kabel pilot adalah sistem proteksi dengan biaya rendah. Sistem ini tidak sensitif terhadap ayunan daya, relatif sederhana namun mempunyai keandalan yang tinggi. Skema tegangan balance translay. Untuk mempertahankan linearitas rangkaian balance, maka tegangan acuan diambil dari trafo arus kuadran terpisah. Skema gangguan fasa dengan power line carrier.
Proteksi dengan perbandingannya, fasa dilakukan untuk setiap fasa, termasuk perbandingan sudut fasa yang diperoleh dari kombinasi arus, urutan-urutan pada masing-masing ujung saluran. Bila perbedaan sudut fasa sudah melebihi harga yang sudah ditentukan, maka sudut trip akan mengirim sinyal trip ke CB terkait. Skema diferensial dengan skema optik. Modul-modul sistem diferensial melakukan pengukuran masing-masing arus fasa secara sendiri-sendiri, sehingga pada jaringan yang menggunakan PMT, satu kutub dapat digunakan untuk melakukan tripping fasa tunggal. Relay jarak pada saluran banyak gardu. Saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang terhubung dengan lebih dari 2 gardu. Impedansi rel dilihat relay jarak. Impedansi rel yang dilihat relay jarak dipengaruhi oleh arus infeed pada setiap titik percabangan yang terdapat pada saluran yang diproteksi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.